Pemirsa, Ramadan bukan berarti Zionis Israel menghentikan serangannya di jalur Gaza, namun warga Gaza tetap menyambut Ramadan dengan bahagia, meramaikan masjid, berbagi makanan buka puasa, meski di tengah puing-puing dampak serangan militer Israel dan kelaparan yang meningkat. Telah bergabung bersama kami pemirsa relawan Mercy di jalur Gaza, Fikri Rofiul Haq yang akan menceritakan bagaimana suasana Ramadan di Gaza. Selamat sore Mas Fikri. Selamat siang waktu Gaza, Mbak Fitri Megantara. Baik, Mas Fikri, ini di tengah gempuran serangan Israel sejak Oktober lalu, bisa Anda kemudian ceritakan ataupun jelaskan bagaimana situasi suasana Ramadan di Gaza? Ya, situasi Ramadan di jalur Gaza memang saat ini sangat memburuk ya, karena memang pihak Israel masih terus melakukan serangan-serangannya ke berbagai wilayah yang ada di jalur Gaza. Bahkan pada bulan Ramadan ini mereka juga tidak menghentikan serangan-serangan mereka ke berbagai wilayah yang ada di jalur Gaza. Pada hari ini saja pihak Israel melakukan 7 pembantaian terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Terdapat 67 warga yang meninggal dan juga 106 yang mengalami luka-luka dalam 24 jam terakhir saja. Sehingga saat ini memang total korban dari 7 Oktober lalu sampai hari ini terdapat 31.100 lebih, di mana yang meninggal begitu, di mana terdapat 13.400 lebih dari anak-anak dan juga 9.000 lebih dari kalangan wanita, serta 364 tim medis dan juga 133 jurnalis yang menjadi turut target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Dan korban luka-luka juga sudah mencapai angka 72.700 lebih, di mana sekali lagi mayoritas mereka adalah anak-anak dan perempuan. Tentunya ini membuat sulit masyarakat Muslim yang untuk menjalankan ibadah puasanya pada tahun ini, di mana banyak anggota keluarga mereka sudah banyak yang meninggal dan juga banyak rumah mereka yang sudah hancur, sehingga mereka kesulitan juga untuk mencari tempat tinggal, dan juga mereka tidak banyak bisa menemukan masjid-masjid, karena kita tahu bahwa sudah ratusan masjid yang sudah mengalami kerusakan, bahkan hancur total rata dengan tanah, sehingga masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa ini melaksanakan sholat tarawih hanya menggunakan halaman-halaman masjid ataupun menggunakan lapangan yang ada di sekolah-sekolahan ataupun di tenda-tenda pengungsian, karena memang minimnya fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan. Dan mereka melaksanakan sholat tarawih itu dengan minimnya penerangan, minimnya lampu, dan juga minimnya listrik untuk pengeras suara, sehingga masyarakat mereka masih tetap eksis atau masih tetap bersemangat untuk menjalani ibadah puasa Ramadan ini dan juga melaksanakan salat tarawih ini, walaupun sampai detik ini memang belum ada kabar mengenai gencatan senjata baik secara permanen ataupun sementara. Dan informasinya memang gencatan senjata atau diskusi mengenai gencatan senjata akan dilanjutkan pada minggu depan, akhir pekan yang akan datang. Dan kita berharap semoga gencatan senjata minimal gencatan senjata sementara pada bulan Ramadan ini, agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasanya dengan tenang dan tidak dibayang-bayangi oleh bombardir yang masih dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Dan tentunya bukan hanya saja saat beribadah, mereka juga saat sahur dan juga saat berbuka juga hanya berbuka dengan ala sekadarnya saja. Mereka bersahur dengan kentang rebus, mereka bersahur dengan mungkin makanan-makanan yang mereka punya dengan seadanya, dan juga sahur dan berbuka pun mereka juga berbuka dengan seadanya, kentang rebus lagi dan lagi, karena memang kita tahu bahwa bantuan-bantuan ini masih sangat sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza. Pihak Israel masih terus membatasi bantuan-bantuan truk yang masuk ke jalur Gaza, dan memang solusinya adalah ini bukan bantuan-bantuan ini diterjunkan melalui langit, tapi kenapa saya bukan seperti itu, karena banyak insiden-insiden penerjunan bantuan-bantuan melalui langit ini, parasutnya yang tidak terbuka, sehingga mengakibatkan meninggalnya warga yang sedang menunggu. Data yang saya dapatkan sudah ada 5 warga yang meninggal akibat tertimpa bantuan-bantuan melalui udara ini. Dan bantuan-bantuan ini juga banyak yang salah target ya, di mana bantuan-bantuan juga banyak yang mendarat di laut dan juga banyak yang mendarat di
perbatasan Israel ataupun perbatasan Mesir, sehingga masyarakat Gaza tidak bisa menggapai bantuan-bantuan tersebut. Dan memang solusinya adalah bantuan yang paling efektif adalah melalui jalur darat, yaitu di Arafah, perbatasan antara Mesir dan juga jalur Gaza. Dan solusinya adalah gencatan senjata itu sendiri, karena memang ketika gencatan senjata pada tahun lalu saja hampir setiap harinya 200 truk masuk ke jalur Gaza, baik itu dari bahan bakar, bantuan obat-obatan, maupun air bersih dan juga bahan pangan. Dan memang kalau untuk saat masih perang ini ya hanya kurang lebih 50 truk saja yang hampir setiap harinya masuk ke jalur Gaza. Bahkan di hari-hari tertentu hanya 4 truk bantuan saja yang masuk melalui Rafah, sehingga ini dikatakan jauh dari kata cukup untuk menangani krisis yang ada di jalur Gaza, baik krisis bahan bakar, krisis pangan, krisis air minum, dan juga krisis obat-obatan yang sangat darurat sekali untuk diterima oleh rumah sakit. Dan informasi yang saya dapatkan juga sudah ada 12 saat ini hanya 12 rumah sakit saja yang beroperasi dari 36 rumah sakit yang masih beroperasi begitu. Dan rumah sakit yang masih beroperasi ini pun mereka banyak sekali kendala, yaitu minimnya obat-obatan dan juga bahan bakar yang mereka dapatkan. Dan para medis pun mereka setiap 24 jam mereka harus merawat korban-korban akibat perang. Dan bukan hanya korban-korban akibat perang saja, namun saat ini ada 700.000 warga yang terjangkit penyakit menular begitu, penyakit kulit, diare, dan lainnya. Karena memang kondisi yang di kamp-kamp pengungsian ini sangat buruk, banyak genangan-genangan air karena tersumbat oleh saluran-saluran air, yang saluran air pun menjadi target serangan Israel, dan juga tong-tong atau drum-drum besar untuk air bersih, untuk menampung air bersih pun menjadi target sasaran Israel. Jadi saat ini memang sering saya katakan bahwa kelangkaan air bersih, kelangkaan bahan pangan itu menjadi krisis utama yang ada di jalur Gaza. Dan kita tahu juga bahwa saat ini sudah lebih dari 60.000 ton yang dijatuhkan ke jalur Gaza, sehingga ini membuat air bersih ini tercemar. Jadi sehingga masyarakat banyak mengonsumsi air bersih yang tercemar akibat bom tersebut, sehingga banyak menimbulkan penyakit-penyakit akut seperti ginjal dan juga penyakit-penyakit dalam lainnya. Dan memang saat ini memang kondisi di jalur Gaza sangat sulit sekali ya. Mereka hanya bisa sahur dengan seadanya, berbuka dengan seadanya. Bahkan Kementerian Kesehatan Palestina juga mengatakan lebih dari 2.000 tim medis yang ada di jalur Gaza mereka puasa hari ini tapi dengan tidak sahur karena tidak memiliki bahan pangan yang mencukupi yang mereka dapatkan. Oke, artinya harapannya ada pada gencatan senjata yang kemungkinan direncanakan akan dilakukan di akhir pekan ataupun pekan depan seperti itu ya. Tapi kemudian Mas Fikri, bagaimana dengan situasi di Masjid Al-Aqsa sendiri? Apakah umat Muslim diperbolehkan untuk sholat di dalam masjid atau seperti apa? Ya, kondisi masyarakat Palestina yang ada di tepi barat ataupun di West Bank ya juga memang mereka juga mengalami kendala-kendala dalam beribadah, terutama pada sholat tarawih yang diadakan di Masjidil Aqsa, di mana memang pihak kepolisian di sana juga membatasi kota untuk masyarakat untuk melaksanakan sholat ibadahnya di Masjidil Aqsa. Bahkan karena kotanya juga sudah penuh, banyak masyarakat memaksakan diri untuk masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat tarawih tersebut. Namun sekali lagi polisi malah menyerang warga-warga tersebut yang memaksa untuk masuk, sehingga banyak warga-warga terpaksa mereka melaksanakan sholat tarawihnya di pinggiran jalan. Bahkan polisi setempat pun di sana berjaga ketat untuk tidak banyaknya warga yang memasuki komplek Masjidil Aqsa, padahal sedangkan yang lucunya adalah itu adalah tanah mereka sendiri, masjid mereka sendiri, tanah Palestina, itu masih tanah Palestina, dan mereka tidak diperbolehkan dengan alasan yang tidak jelas begitu untuk melaksanakan sholat ibadah tarawihnya di Masjidil Aqsa. Baik Mas Fikri, kita harapkan adanya gencatan senjata, setidaknya gencatan sementara di bulan Ramadan ini agar warga Gaza dapat melakukan ibadah di bulan Ramadan tanpa disertai kecemasan ataupun ketakutan. Baik, terima kasih Mas Fikri telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari Ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.